Bukan. Terus yang ketiga ada meningkatkan kenyamanan saat menggunakan aplikasi. Nah, ini contoh elemen dari UI. Tadi tuh UI apa yang kalian lihat ya. Nah, yang pertama itu ada satu nih, ada warna. Ini warnanya tuh kenapa dipilih warna hijau? Karena warna hijau tuh berkesan lebih enak dilihat, lebih adem. Mungkin kalau kalian lihat dari pemandangan warna hijau lebih adem ya kan. Terus juga yang kedua ada font, ada tipografi. Nih font yang kita pakai. Dan itu semua, pokoknya semua elemen yang ada di sini itu tuh harus sesuai apa yang kalian bikin juga harus selaras. Jadi semua tokoh elemen UI itu ada fakta psikologinya kalau kalian tahu. Jadi itu semua harus berhubungan satu sama lain. Kalau misalnya berhubungan itu akan dipanggil acak-acakan. Terus yang ketiga ada tombol dan button. Itu warna hijau karena gampang dilihat. Terus yang keempat ada icon. Tombol ini, icon ini, Facebook juga ya. Ada logo itu Facebook. Terus yang kelima ada kolom input. Kalau misalkan kalian mau daftar sesuatu aplikasi atau website pasti ada nih kolom input ya kan. Itu sangat memudahkan kalian untuk mendaftar di sebuah website atau aplikasi. Terus yang keenam ada navigasi. Ini nih, kalian pernah lihat kan itu kalau menggunakan Facebook, Instagram, pasti kalian pernah baca itu belum punya akun. Terus yang gambar yang ketujuh ada ilustrasi atau logo. Di sini karena ini tampilannya website sekolah, ini contoh aja. Jadi kita bikin lebih simpel supaya kalian semua bisa pakai dan guru juga bisa pakai. Sekarang masuk UX, user experience. Tadi kalau untuk UI itu adalah tampilannya, kalau UX itu adalah user experience. Kalian ngerasain pakai aplikasi itu kayak gimana, enak atau enggak? Kalian pakai WA, Instagram, Facebook, Gojek itu menurut kalian enak nggak tampilan itu ya? Enak kan? Kayak gitu. Itu bahasa gampangnya aja. Tapi kalau UI itu untuk user interface yang kalian lihat visualnya. Kalau user experience itu untuk kalian ngerasain pakai aplikasi itu kayak gimana. Okay. Nih, itu ada tujuan dari UX. Ada 5. Yang pertama ada meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi. Kalian selalu pakai aplikasi yang tadi saya sebutin, nyaman nggak? Nyaman kan? Terus yang kedua ada mempermudah pengguna dalam menemukan informasi fitur. Terus yang ketiga ada membuat aplikasi lebih mudah dipelajari oleh pengguna baru. Biasa untuk orang tua nih. Itu UI itu penting banget. Terus yang keempat ada mengurangi kesalahan saat penggunaan aplikasi. Biasanya kalau untuk orang-orang yang awam itu mungkin orang tua kalian mungkin dulu sih mungkin banyak yang awam untuk menggunakan aplikasi jadi bisa banyak yang salah. Yang kelima ada meningkatkan kepuasan dan pengalaman pengguna. Nah ini tadi kan contoh UI itu ada, sekarang ini ada contoh user experience atau UX. Nih, contoh yang pertama. Menurut kalian nih dari gambaran pertama itu sama gambaran kedua bagusan mana? Nah, yang kedua. Karena itu tadi ada elemen di sini, elemen login. Mungkin kalau misalnya kalian yang mungkin kalian di sini semua udah biasa pakai aplikasi, mungkin kalau untuk orang tua ini nggak pernah kelihatan nih untuk melakukan seperti ini. Jadi kalau fungsi UX itu adalah nih kalau yang kedua polosan kayak gitu mungkin orang-orang di luar sana atau orang tua kalian belum tentu tahu ini data itu apa, terus data itu apa. Makanya fungsi UX di sini tuh bisa membuat tampilan website atau aplikasi jauh lebih baik. Terus yang ketiga itu halaman cepat dimulai. Halaman dapat dimuat dengan cepat sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama. Kalian kalau bisa daftar aplikasi kalau nunggunya lama besar kan bete kan. Jadi contoh UI itu seperti itu. Terus yang keempat ada navigasi. Nih kalau navigasinya buruk, kalian udah pernah pakai aplikasi BBM? Belum pernah ya? Apa? Udah. BBM udah yang pernah pakai kan? Gimana daftarnya waktu itu? Ini pakai ini nggak cuma Susah kan awalnya tuh gampang sekarang. Nah itu kenapa BBM itu bisa bangkrut, bisa tutup aplikasi? Karena itu tadi dia itu sangat mempersulit untuk pengguna baru daftar di aplikasi itu. Jadi ini dia termasuk. Terus yang kelima, pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Kayak tadi tuh BBM itu kalau kalian ngerasain itu daftarnya itu susah banget, lama banget.
butuh verifikasi berapa langkah. Nah kenapa orang WhatsApp lebih kepake ya kan, itu daftar tuh gampang, cuma butuh nomor telepon sama nomor nama akun doang. Terus di sini kesimpulan, UX yang baik membuat aplikasi mudah digunakan, tidak membingungin, cepat, dan membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan nyaman. Nih, perbedaan UI dan UX. Tadi kalau saya ulang sedikit ya, kalian tahu UI itu apa kan? Bahasa simpel aja. Tampilan. Terus kalau UX? Nice. Nah, kalau untuk perbedaan antara UI dan UX itu sendiri itu, kalau untuk UI itu berfokus pada tampilan aplikasi yang kalian lihat. Terus untuk mengatur warna, font, icon, dan tombol dan layout. Terus membuat aplikasi terlihat menarik sama dilihat oleh pengguna. Sedangkan user experience itu sendiri berfokus pada pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Terus mengatur jalan atau lambat cepat sebuah aplikasi supaya jangan digunakan. Yang ketiga adalah membuat aplikasi mudah dipahami dan digunakan, terus dirasakan oleh pengguna yang aktif. Sebenarnya UI UX itu sangat berpengaruh sama psikologis orang pengguna, itu sangat pengaruh sekali. Nah ini UI UX itu penting banget untuk semua tampilan aplikasi atau website yang kalian pengen kunjungin. Karena itu tadi, kalau misalnya ada tampilan UI UX itu akan membosenin banget untuk kalian. Saya yakin pada nggak akan suka sama aplikasinya. Terus ada meningkatkan kenyamanan pengguna. Kalau misalkan kalian pakai aplikasi Gojek itu kalian suka karena tampilannya pada bagus kan, ya kan? Nah, terus mempermudah menggunakan penyelesaian tugas, terus meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, kalian udah ada yang tahu belum dari 4 ini toolsnya? Udah ada yang tahu belum? Tanpa tahu, oke. Dari 4 tools ini, yang berbayar ada Sketch, ada Figma, ada Adobe, ada Sketch. Kalau Canva, kalian bisa pakai itu gratis. Kalau kalian pakai akun sekolah, kalau di 3 itu nggak bisa sama sekali. Di 3 harus berbayar, dan Canva juga bisa. Nah, karena platform yang saya pakai, kita pakai itu adalah Figma. Tadi udah ditanya kan sama Rifal belum tahu kan Figma itu apa? Belum kan? Nih Figma. Figma itu adalah platform sebuah website atau aplikasi di sebuah desktop atau PC untuk kalian membuat atau menampilkan sebuah kerjaan kalian website ataupun membuat aplikasi. Fun fact, di Figma itu kalian kalau membuat website atau aplikasi itu tanpa modding, itu bisa tanpa modding, kalian bisa tarik sendiri itu. Jadi Figma itu dibuat untuk mempermudah user-user baru yang ingin mencoba terjun membuat tampilan sebuah aplikasi atau website tanpa harus modding ribet segala macam. Itu kalian bisa pakai Figma. Tuh, aku mau bilang. Terus bisa juga, tapi emang agak ribet. Tapi kalau dipakai Figma itu lebih gampang lah, kalian lebih enak banget untuk bikinnya karena kalian nggak harus berpacu dengan coding yang ketika dibaca gitu. Nih, ini sebelum desain contoh kayak tadi. Apa yang kurang menarik dari desain ini? Warna kan? Terus juga pakaiannya hitam putih ini, polosan, monoton. Nah, ini sesudah di desain apa bedanya? Lebih menarik ini kan? Itu tujuan dari UI UX itu sendiri. Ya dari kira kali ini mungkin oh ya mungkin kita harus selesai jawab. Mungkin kita butuh berapa orang? Berapa?